Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dedi Saputra dari program studi Pendidikan Keagamaan Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan teori pembelajaran yaitu konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang mengedepankan kegiatan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan ini bisa memicu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasan anak akan meningkat. Teori ini memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi secara langsung dengan benda-benda secara konkret dan memperhatikan konsepsi awal diri guna menanamkan konsep yang benar. Yang selanjutnya yaitu tujuan teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi yang telah dipelajari. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi dari pertanyaannya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir yang aktif. Materi selanjutnya yaitu karakteristik teori pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu menampung ide yang muncul dari peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan ide dan melakukan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan wawasan baru lewat keterlibatan dalam dunia nyata. Yang kelima, yaitu menggalakkan proses inquiry peserta didik melalui kajian dan eksperimen. Yang keenam, yaitu dapat mengenal lebih dekat dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, yaitu menciptakan pembelajaran kooperatif sehingga guru bisa melihat sikap dan pembawaan peserta didik saat berkomunikasi. Pembahasan yang terakhir yaitu keunggulan dari teori pembelajaran konstruktivisme. Adapun keunggulan dari teori pembelajaran konstruktivisme ini dibandingkan dari teori pembelajaran lain yaitu yang pertama, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yang kedua, teori pembelajaran ini berfokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Demikian tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya.